Melihat perkembangan ajaran Islam ala Syekh Siti Jenar di Jawa, Raja Patah di Demak marah-marah. Syekh Siti Jenar disebutnya sebagai orang majnun atau orang gila, mirip dengan baginda Rasulullah. Beliau disebut gila oleh para pembesar Quraisy. Bedanya, Nabi dianggap gila oleh elit yang tidak mempunyai kekuasaan di kerajaan, sedangkan Syekh Siti Jenar dikepung oleh Raja Demak yang didukung oleh kekuatan elit agama. Jadi, sangat berat tugas yang diemban Syekh Siti Jenar. Kebangkitan kesadaran yang ingin dibangun Syekh Siti Jenar di Nusa Jawa mendapat tantangan yang berat. Ajaran yang menekankan bangkit atau kiamatnya pribadi di Jawa ini dianggap raja menghancurkan syarak yang telah disebarluaskan. Ya, Syekh Siti Jenar mengajarkan kebangkitan pribadi. Ajaran kiamat yang mendorong manusia untuk dapat kembali ke Aning Anung, suatu alam yang tentram, aman, damai, dan abadi. Tetapi raja justru gerah dengan ajaran ini, karena ajaran itu dapat meruntuhkan kewibawaan dan kekuasaan raja. Ajaran kebangkitan adalah ajaran nyata, bukan sebagai kepercayaan. Jika ingin bangkit sebagai manusia, maka manusia harus dapat membangkitkan dirinya sebagai perwujudan hak, kemandirian, dan kodrat. Manusia harus mampu menemukan ingsun sejatinya, sehingga ia tidak mengekor kepada orang lain, tidak menjadi tergantung pada orang lain. Ia dapat mengekspresikan hidupnya dengan benar, bukan hidup dikuasai orang lain, juga tidak menguasai orang lain. Perhatikan hadis yang maknanya, Islam itu tidaklah rusak dan tidak pula merusak. Itulah substansi Islam yang diterima di Jawa. Ajaran yang dikembangkan Syekh Siti Jenar jelas berlawanan dengan yang diterapkan oleh Raja Patah. Raja menghendaki rakyat patuh padanya, patuh pada kekuasaannya. Sedangkan Syekh Siti Jenar mengajarkan agar rakyat patuh pada kebenaran hidup, kebenaran yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan dan digelar di alam ini. Kebenaran yang bebas dari rekayasa raja dan pendukungnya, bebas dari kepentingan raja dan para elit kerajaan.